Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Alia Nur Hidayah dari Fakultas Humaniora Program Studi Sastra Inggris. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya dapat di PBHK hari ketiga ini. Untuk materi pertama yaitu tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Nah, di UIN Malang itu sistem pendidikannya menggunakan sistem kredit semester yang biasa kita kenal dengan sebutan SKS. Untuk mahasiswa program studi sastra Inggris harus menyelesaikan 150 SKS agar bisa lulus untuk syarat kelulusan. Nah, gelarnya program studi sastra Inggris akan mendapatkan sarjana sastra, sedangkan program studi bahasa dan sastra Arab akan mendapatkan gelar sarjana humaniora. Berikutnya ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi ini mungkin sama dengan beberapa kampus lainnya, ada 4. Yang pertama ada UTS, UAS, dan beberapa evaluasi lainnya. Yang kedua ada ujian praktik lapangan kerja, ujian praktik kerja lapangan, atau yang biasa kita sebut dengan PKLI. Itu biasanya sebelumnya sudah mengambil mata kuliah keahlian, profesi keahlian gitu. Kalau misalkan kamu ngambilnya terkait dengan jurnalistik, berarti kamu akan PKL di bidang jurnalistik. Nah, PKL ini punya bobot 2 SKS yang dilakukan pada semester 7. Nah, untuk PKL ini sudah menyelesaikan beberapa mata kuliah sebagai prasyaratnya. PKL sendiri juga merupakan prasyarat untuk lanjut ke skripsi. Terusnya yang ketiga ada komprehensif. Komprehensif itu ujian secara menyeluruh, itu juga untuk prasyarat skripsi. Dan yang keempat itu tujuan mahasiswa, yaitu skripsi. Selanjutnya ada tugas akhir. Tugas akhir itu menggunakan bahasa sesuai prodi yang kalian ambil. Misalkan saya mengambil prodi sastra Inggris, berarti saya akan melakukan tugas akhir dengan menggunakan bahasa Inggris. Jika kamu program studinya bahasa dan sastra Arab, berarti kamu akan melakukan tugas akhir itu dengan berbahasa Arab. Mungkin bisa juga dicampur-campur dengan bahasa Inggris karena katanya akan dapat nilai tambahan. Selanjutnya ada SIAKAT, yaitu sistem informasi akademik dan e-learning, karena saya menjadi maba pada saat pandemi COVID-19 karena tidak bisa bertatap muka, bertemu langsung. Jadi kita belajar menggunakan e-learning. Untuk materi yang kedua itu tentang bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Nah, untuk materi yang kali ini saya hanya mendapatkan informasi tentang fasilitas dan keuangan. Nah, yang pertama fasilitas. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada yang namanya ruang kuliah. Itu sudah pasti, dan di setiap ruang kuliah itu memiliki wifi dengan jaringan yang bagus. Jadi itu bisa mempermudah kita sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan jaringan wifi dengan sebaik-baiknya, karena sudah difasilitasi, kita harus mempergunakannya dengan baik. Yang kedua itu ada perpustakaan. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada perpustakaan umum dan ada perpustakaan fakultas. Yang ketiga ada ruang SAC atau Self Access Center. Itu bisa digunakan untuk belajar mandiri, belajar kelompok, atau berdiskusi ringan dengan teman-teman, nonton bareng. Bisa juga dipakai buat kamu membaca beberapa buku sesuai dengan genre apapun, dengan genre yang kamu mau juga ada, jadi mantap. Yang keempat ada home theater. Home theater itu biasanya digunakan untuk tempat seminar, nonton bareng, dan berbagai macam acara kemahasiswaan. Selanjutnya ada auditorium. Itu hampir sama dengan home theater, sama auditorium itu juga biasanya dipakai untuk perlombaan, untuk ruangan perlombaan. Terus berikutnya ada lab bahasa multimedia, ada galeri seni.
kalian pasti tahu lah ya isinya galeri seni kayak gimana. Ada lukisan, patung, dan masih banyak lagi. Ada juga galeri kaligrafi. Terus berikutnya ada meeting room. Meeting room itu sesuai namanya dipakai untuk rapat, untuk meeting, dan bisa juga, bukan bisa juga, tapi memang biasanya juga digunakan untuk para mahasiswa yang sudah melakukan tugas akhir atau skripsi seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua ada keuangan. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini pembayaran akademiknya itu menggunakan UKT bukan SPP. Kalau UKT itu kan sesuai dengan kemampuan finansial keluarga masing-masing. Kalau SPP kan dipukul rata, misalkan kayak sekolah gitu SPP jadi rata semuanya bayarannya. Nah, kalau kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini menggunakan UKT. Jadi kalau kamu mengisi data dengan benar, insya Allah kamu mendapatkan UKT yang sesuai dengan kemampuan finansial keluarga kamu. Kalaupun gak sesuai dengan finansial keluarga kamu bisa melakukan yang nomor 2, namanya banding UKT. Itu bisa dilakukan di semester berikutnya, yang dimana kamu harus banding UKT dulu sebelum melakukan registrasi ke semester berikutnya gitu. Terus kalaupun kamu sudah banding UKT tapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, ada yang ketiga, itu banyak beasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Jadi nggak usah takut kalau misalkan kamu pengen bisa lebih lagi, lebih mantap lagi, kamu bisa ikut beasiswa yang tersedia di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Untuk materi ketiga di hari ketiga PBAK yaitu tentang sistem pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan. Tapi di sini saya hanya akan menyampaikan kembali tentang visi dan misi dari Fakultas Humaniora di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, visi dari Fakultas Humaniora ini adalah terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Untuk mewujudkan visinya, mereka memiliki 4 misi. Misi yang pertama yaitu memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, teknologi, budaya, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Berikutnya untuk materi keempat itu ada layanan administrasi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, yang pertama itu ada layanan administrasi akademik. Itu ada macam-macam, bisa macam-macam. Yang pertama itu ada layanan untuk ujian proposal skripsi. Yang kedua ada layanan administrasi untuk ujian skripsi. Ketiga ada layanan administrasi untuk ujian komprehensif. Berikutnya ada layanan administrasi untuk distribusi KHS, ada juga untuk PKL, ada juga untuk kegiatan yudisium dan kegiatan bebas tanggungan atau wisuda. Berikutnya ada layanan administrasi umum. Yang pertama yaitu surat keterangan mahasiswa. Itu biasanya jika kamu membutuhkan surat keterangan bahwa kamu
merupakan mahasiswa aktif di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua itu ada legalisir, jika kamu butuh legalisir bisa. Terus yang ketiga itu peminjaman layanan administrasi untuk peminjaman ruangan dan peralatan. Berikutnya ada layanan administrasi keuangan. Ini biasanya digunakan untuk bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan OMIK. Selanjutnya untuk materi terakhir, materi kelima, yaitu tentang sistem perkuliahan maba sastra Inggris tahun 2021. Kurikulumnya itu kita pakai kurikulum belajar, kurikulum kampus Merdeka. Terus kita belajar menggunakan e-learning karena sekarang lagi masa pandemi, jadi tidak bisa bertatap langsung, maka dari itu kita pakai e-learning. Berikutnya ada profil lulusan. Ini banyak banget dari lulusan dari jurusan sastra Inggris ini menjadi akademisi atau pengajar. Banyak sekali yang seperti itu, makanya itu bisa disimpulkan untuk menjadi profesi utama. Atau jika kamu tidak menginginkan untuk jadi pengajar, maksudnya gak mau jadi guru atau dosen gitu, bisa juga kalian jadi penulis, editor, atau penerjemah, tour guide, bagian yang pariwisata gitu. Terus bisa juga di jurnalistik, perfilman, bisa juga jadi aktrisnya atau kamu jadi sutradaranya bisa, bahkan sampai pramugari, diplomat. Jadi kalian gak usah takut. Bagi yang ngerasa sastra Inggris ini bukan pilihan kalian banget, karena prospek kedepannya itu banyak banget dan luas banget. Jadi selamat datang. Segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.